Lakutu Padaga merupakan seorang pengangguran, gagah dan tampan. Setiap hari, ia hanya bermain sepak raga bersama teman-temannya. Karena hal itu merupakan keahliannya dan hal yang sangat ia sukai. Suatu hari, Lakutu Padaga diajak bermain sepak raga oleh teman-temannya melawan para pemuda dari desa tetangga. Kebetulan, lapangan tempat bermain mereka berada di dekat rumah seorang gadis penenun. Setelah lama bermain, Lakutu Padaga merasa sangat haus. Ia pun bergegas naik ke rumah si gadis penenun untuk meminum air minum. Tolong, ambilkan saya air. Maaf, ambil saja sendiri di dapur. Saya tidak bisa meninggalkan alat tenun ini karena baru terpasang. Setelah mendapat izin, Lakutu Padaga langsung masuk ke dapur dan meminum segelas air, lalu kembali keluar dengan berjalan di belakang gadis yang menenun dan menyapanya. Sarung siapa yang engkau tenun? Sarung kita. Oh begitu. Ya sudah. Terima kasih ya telah memberi saya minum. Sambil berlalu, ia mengingat jawaban sang gadis. Lakutu Padaga berkata dalam hati, sarung kita, sarungku juga. Disitulah timbul perasaan suka kepada sang gadis. Lakutu Padaga berpikir ingin menikahi sang gadis penenun itu, tetapi tidak mempunyai uang dikarenakan ia adalah seorang pengangguran. Di sisi lain, ada seorang pemuda kaya ingin meminang sang gadis penenun. Orang tua sang gadis menerima pinangan pemuda tersebut. Sang gadis hanya menuruti kemauan orang tuanya karena tidak ingin orang tuanya dipermalukan jika ia menolak. Meskipun sang gadis tidak menyukai pemuda tersebut karena penampilannya yang tidak gagah. Sesuai tradisi, hanya setelah 40 malam pernikahan barulah sang gadis dan pemuda kaya dapat tidur di tempat yang sama. Di malam itu juga, sang gadis melakukan sesuatu untuk menghentikan pemuda dari rasa pelampiasan nafsu. Pemuda kaya merasa sangat terkejut dengan perbuatan sang gadis. Lalu pemuda kaya berkata, Gadis macam apa yang diperistrikan untukku oleh orang tuaku ini? dengan perasaan sangat kesal, pemuda kaya lalu pergi meninggalkan rumah dan sang gadis untuk kembali ke rumah orang tuanya. Orang tuanya merasa heran dan terkejut melihat sang pemuda kembali ke rumah. Kenapa engkau datang di tengah malam ini? Apa yang diperbuat oleh istrimu itu? Tidak ada. Sepertinya saya tidak menyukai istri saya itu. Mengapa nak? Gadis yang kalian nikahkan denganku, aku tidak cocok dengannya. Lalu ceraikan saja gadis itu. Aku sudah malu untuk kembali ke rumah itu. Lebih baik bapak saja yang ke rumahnya, lalu menceraikan menantumu itu. Pada zaman dahulu, sistem perceraian sangat sederhana, hanya melalui surat cerai yang dibuat oleh kedua belah pihak. Maka urusan cerai pun dapat diselesaikan. Ketika pagi buta menjelang, dengan rasa sungguh-sungguh, orang tua sang pemuda pergi ke rumah menantunya yaitu sang penenun. Saat orang tua sang gadis masih terlelap, orang tua pemuda sudah mengetuk pintu rumah sang gadis dan meminta dibukakan pintu. Tidak lama kemudian, orang tua gadis membukakan pintu besarnya tersebut. Ada apa bosan datang pagi-pagi buta seperti ini? Di sini saja bekas besan. Mengapa ada perkataan demikian, Besan? Memang demikian, saya bekas besanmu. Mendengar perkataan orang tua pemuda tersebut, orang tua sang gadis langsung menoleh sambil memarahi sang gadis. Kau apakan suamimu tadi malam, sehingga mertuamu begitu marah? Tidak ada bapak, saya tidak melakukan apapun kepada suami saya. Jika saya mengatakan sesuatu atau menyakitinya, kalian akan mendengarnya karena kita serumah. Yang dapat saya katakan adalah, jika wanita tidak disukai oleh suaminya, maka apa yang bisa kami perbuat? Kami hanya mengikuti kemauan laki-laki. Jika ingin bercerai, maka kami hanya bisa mengikuti. Karena jika wanita menolak bercerai dengan suaminya, maka wanita itu akan merasa sangat malu. Mendengar pernyataan dari anaknya yang masuk akal, orang tua sang gadis pun setuju untuk menceraikan anak-anak mereka, lalu kemudian jatuhlah talak kepada sang gadis. Lakutu Padaga mendengar bahwa sang gadis penenun sudah dijatuhi talak oleh suaminya, lalu kemudian ia baru membuat perhitungan. Sambil menunggu masa idah sang gadis selesai selama 3 bulan 10 hari, Lakutu Padaga mulai bekerja dan mengumpulkan uang untuk mahar. Ia tahu jika mahar sang gadis menjadi lebih sedikit dikarenakan sang gadis sudah menjadi janda. Lakutu Padaga kembali bermain sepak raga di dekat rumah sang gadis penenun, di bawah pohon kelapa yang memiliki banyak buah. Suatu ketika, Lakutu Padaga menyepak agak keras raga yang dimainkan ke atas. Lalu, kemudian tidak sengaja ternyata sang gadis melihat Lakutu Padaga dari atas rumah dan tersenyum ke arahnya.
Mereka saling bertatapan dan saat Lakutu-Kutu Padaga melihat sang gadis tersenyum, spontan ia melihat ke atas ke arah buah kelapa dan berkata, Wah, ada kelapa mengarah ke timur. Bagusnya dimakan pada saat matahari terbit. Tapi sedikit disayangkan sebab sudah dimakan musang. mengerti dengan maksud Lakutu-Kutu Padaga, sang gadis pun berkata, "Ya, saya dapat membenarkan perkataan Anda. Buah itu sudah dimakan musang, tetapi tidak sampai pada isinya." Setelah mendengar perkataan sang gadis, ia pun mengerti bahwa wanita tersebut masih gadis dan belum tersentuh oleh siapapun bahkan oleh mantan suaminya. Lakutu-Kutu Padaga dengan perasaan gembira kemudian menyuruh seseorang untuk meminangkan sang gadis untuknya. Tidak lama kemudian, lamaran Lakutu-Kutu Padaga diterima oleh orang tua sang gadis penenun dan mereka pun menikah. Walaupun tidak semeriah pernikahan pertama sang gadis, tradisi 40 malam juga sudah tidak berlaku untuk mereka karena status sang gadis penenun yang sebelumnya adalah janda.